Semangat pagi anak-anak hebat kelas 4. Hari ini kita akan melanjutkan materi pada tema 2, subtema yang kedua tentang manfaat energi. Sebelumnya anak-anak sudah belajar tentang macam-macam sumber energi. Nah, untuk subtema yang baru ini kita akan belajar tentang beberapa manfaat energi dan perilaku hemat energi. Sebelumnya, siapkan dulu buku paket temamu dan juga buku tulis temamu untuk mencatat materi penting hari ini. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita akan belajar tentang perilaku hemat energi. Dan yang kedua, kita akan belajar tentang poster hemat energi. Energi dimanfaatkan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Benda-benda di sekitar kita juga dibuat dengan memanfaatkan energi. Selain memanfaatkan energi sebagai hak kita juga harus melaksanakan kewajiban kita, yaitu berperilaku hemat energi. Hak dan kewajiban ini harus kita laksanakan secara seimbang. Kamu bisa memperhatikan juga pada buku temamu halaman 59 sampai 62 dan juga halaman 73 sampai 75. Hemat energi. Hemat energi artinya menggunakan energi sesuai kebutuhan kita, sehingga tidak ada energi yang terbuang sia-sia. Hemat energi adalah kewajiban setiap orang. Kewajiban ini harus didahulukan daripada hak kita. Manfaat dari hemat energi yang pertama adalah menghemat biaya yang dikeluarkan. Selain itu, dapat menjadikan bumi lebih ramah lingkungan. Hemat energi yang pertama adalah perilaku hemat kertas. Dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut ini. Yang pertama, tidak menggunakan kertas untuk bermain atau coret-coret. 2. Menggunakan tisu dengan bijaksana atau seperlunya, karena bahan baku dari tisu ini hampir sama seperti kertas. Menggunakan kertas bekas untuk coret-coret. Melakukan daur ulang kertas menjadi benda yang berguna. Menggunakan kedua sisi kertas untuk dicetak atau di-print. Menggunakan kertas bekas untuk menjadi media belajar. Jadi kita menggunakan kertas ini dengan semaksimal mungkin agar tidak menggunakan kertas secara terus-menerus. Jadi kita memanfaatkan yang ada terlebih dahulu supaya mengurangi penggunaan kertas selanjutnya. Mengapa kita harus menghemat kertas dengan melakukan perilaku tadi? Karena kertas diproduksi dengan menggunakan mesin yang menghasilkan energi yang sangat besar. Selain itu, bahan utama pembuatan kertas adalah pohon dan air. Untuk membuat satu rim kertas, yaitu 500 lembar kertas, diperlukan satu pohon yang usianya 5 tahun. Selain itu, untuk menghasilkan satu lembar kertas dibutuhkan 2 gelas air. Jadi untuk membuat satu rim kertas tadi dibutuhkan satu pohon dan juga 1000 gelas air. Sebagai bagian dari anggota masyarakat, kita harus melaksanakan hak dan kewajiban kita secara seimbang. Kita berhak menggunakan kertas, tetapi orang lain juga berhak untuk hidup di lingkungan yang nyaman. Kewajiban kita adalah untuk menghemat kertas. Ketika kita menghemat kertas, kita juga ikut menghemat penggunaan energi. Kita menghemat pohon-pohon yang ada di hutan. Kita ikut menjaga bumi kita supaya setiap orang bisa hidup nyaman di bumi. Menggunakan kertas yang sisinya masih kosong, teliti saat menulis, menggunakannya hanya benar-benar ketika dibutuhkan adalah hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk menghematnya. Apakah kamu sudah menghemat kertas? Ternyata kertas bekas juga bisa dimanfaatkan untuk belajar. Manfaatkan kertas bekas untuk berbagai hal yang bermanfaat. Hal yang kita lakukan itu adalah wujud cinta kita kepada Indonesia. Jadikan Indonesia kita sebagai negeri yang ramah lingkungan. Hemat energi yang kedua adalah
Perilaku hemat energi listrik dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut ini. Mencabut kabel peralatan dari saklar saat tidak digunakan. Menggunakan alat elektronik seperlunya. Matikan lampu dan televisi saat tidur. Pada waktu siang hari, buka seluruh gorden agar ruangan terang. Mencuci baju tidak setiap hari. Mengurangi kegiatan membuka tutup pintu kulkas. Di sekitar kita terdapat banyak sumber energi listrik yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Perhatikan gambar berikut ini. Ini ada beberapa anak yang sedang bermain dekat dengan air dan juga aliran listrik. Nah, apabila listrik bercampur dengan air ini sangat berbahaya bagi kita semua. Selain menghemat listrik, kita juga harus lebih berhati-hati ketika menggunakan listrik. Salah satunya dengan menghindarkan listrik dengan air. Karena dapat menimbulkan beberapa hal yang akan membahayakan kita. Kamu bisa membacanya pada buku paket temamu halaman 71 tentang bahaya listrik yang bercampur dengan air. Selanjutnya, perilaku hemat energi air. Matikan keran ketika tidak digunakan, menggunakan air secukupnya dan seperlunya, tidak menggunakan air untuk bermain, mengganti keran air yang rusak supaya tidak ada air yang terbuang sia-sia, menggunakan air bekas mencuci untuk membersihkan kamar mandi, minum dihabiskan jangan sampai tersisa, menggunakan mesin cuci yang membutuhkan sedikit air, gunakan air bekas cucian sayuran dan buah untuk menyiram tanaman. Selain itu, ada beberapa cara untuk menghemat air yang bisa kamu lihat pada poster halaman 73. Di sana ada beberapa cara menghemat air. Coba kamu perhatikan poster tersebut dengan sebaik-baiknya. Perilaku hemat minyak bumi. Jika pergi ke tempat yang dekat, gunakan sepeda atau jalan kaki. Menggunakan alat transportasi yang hemat energi atau ramah lingkungan. Bijaksana dalam memilih bahan bakar. Rutin merawat mesin kendaraan agar tidak boros menggunakan BBM. Selain beberapa cara tadi, anak-anak juga bisa melihat beberapa cara untuk menghemat energi pada poster di buku temamu halaman 75. Perhatikan poster tersebut dengan seksama. Sumber energi yang terdapat di sekitar kita jumlahnya sangat berlimpah dan juga ada yang jumlahnya terbatas. Kita mempunyai hak untuk menggunakan sumber energi tersebut sesuai dengan kebutuhan dan aturan yang berlaku. Namun di sisi lain, kita juga mempunyai kewajiban untuk menjaga dan menggunakannya dengan bijak. Sumber energi adalah anugerah dari Tuhan yang tidak hanya digunakan untuk kita, tetapi juga untuk generasi selanjutnya. Ayo kita semua berhemat energi. Kamu bisa melakukannya dengan membuat poster sama seperti Udin dan teman-teman. Udin dan teman-teman membuat beberapa poster hemat energi. Apa itu poster? Poster adalah media publikasi yang terdiri atas tulisan dan gambar dengan tujuan memberi informasi kepada banyak orang. Poster biasanya dipasang di tempat umum, ramai dan strategis. Informasi yang terkandung bersifat mengajak masyarakat. Syarat poster adalah menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Kalimat yang digunakan singkat, padat, dan jelas. Menambahkan gambar yang menarik dan sesuai. Mampu menarik minat masyarakat. Media poster menggunakan bahan yang tidak mudah rusak atau sobek ketika terkena hujan. Kemudian, ukuran poster disesuaikan dengan tempat pemasangan poster.
Berikut ini merupakan beberapa jenis poster. Yang pertama ada poster niaga. Poster niaga bertujuan untuk menawarkan suatu barang atau jasa untuk promosi produk. Kemudian ada poster kegiatan, pengumuman pelaksanaan kegiatan. Contohnya pengumuman kegiatan jalan santai atau kegiatan lomba dan lain-lain. Ketiga, ada poster pendidikan. Tujuannya adalah untuk mendidik. Biasanya poster pendidikan ini ditempelkan di sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan. Kemudian yang keempat, ada poster layanan masyarakat. Poster ini berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Contohnya pengumuman dari puskesmas atau lembaga-lembaga negara lainnya. Beberapa gambar berikut ini merupakan contoh poster. Yang pertama ada poster niaga yang menawarkan makanan, kemudian ada poster kegiatan tentang kegiatan lomba, dan ada poster pendidikan yang ditempelkan di sekolah atau lembaga pendidikan, dan juga ada poster layanan masyarakat yang biasanya ditempelkan di puskesmas. Poster hemat energi merupakan contoh dari poster pendidikan. Pada poster hemat energi, kamu bisa menggunakan teks petunjuk untuk menunjukkan langkah-langkah melakukan sesuatu hal. Contohnya seperti poster yang ada pada buku temamu tadi tentang beberapa perilaku menghemat energi. Gambar dalam poster harus mendukung isi dari poster tersebut. Penyajiannya pun harus menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat. Coba anak-anak perhatikan beberapa contoh poster hemat energi berikut ini. Ada tentang hemat energi listrik, hemat energi BBM, energi air, dan lain sebagainya. Sekian anak-anak pembelajaran mengenai materi perilaku, hemat energi, dan juga poster hemat energi. Selanjutnya, anak-anak juga memperhatikan video SPDP bersama Bu Lila. Kemudian, anak-anak juga mengerjakan 10 soal mengenai materi hari ini pada link Google Form yang dibagikan oleh guru kelasmu. Terima kasih, selamat belajar dan mengerjakan tugas.